Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Erlina Fitriani, NPM 214010153, NPM 214010153, kelas 21 MJD. Di sini saya akan memaparkan materi negosiasi bisnis dan pemerintah bisnis komunikasi dalam proses penawaran. Yang pertama, perkenalan negosiasi dalam bisnis. Berlangsung terus-menerus membuat perjanjian jual beli kontrak, pengangkatan dan pemberhentian karyawan menghadapi berbagai situasi. Yang kedua, negosiasi bisnis dan pertemuan bisnis dalam sistem komunikasi negosiasi bisnis dan pertemuan bisnis. Proses multimendasi dan multifaset yang kompleks di mana kepentingan yang berbeda dan bertentang dari pihak-pihak yang bernegosiasi digabungkan. Yang ketiga, kesalahan persepsi dalam proses tawar-menawar. Kesalahan persepsi utama dalam proses tawar-menawar dibagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai informasi dihilangkan. Yang kedua, untuk beberapa detail diberikan terlalu banyak bobot. Yang ketiga, salah menafsirkan hubungan menjadi twin element yang dirasakan. Yang keempat, asumsi yang salah tentang orang yang dibuat berdasarkan pengalaman sebelumnya dan asumsi yang salah bahwa beberapa sifat harus berhubungan dengan yang lain. Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam proses tawar-menawar, Anda harus bersikap fleksibel, mampu mengubah pendapat tentang seorang setelah mempelajari sesuatu yang baru, memantau dan melacak detailnya dengan cermat untuk memberikan perhatian dan untuk keduanya, pesan verbal dan non-verbal, dan untuk keadaan di mana interaksi itu terjadi. Anda perlu tahu bagaimana menunda keputusan Sion. Anda harus berhati-hati untuk tidak membuat keputusan akhir. Selama mungkin Anda perlu mengumpulkan lebih banyak informasi berbasis luar tentangnya dan mempertimbangkan bagaimana Anda harus menanggapinya. Anda harus menghabiskan waktu untuk mengumpulkan tambahan informasi yang akan menciptakan opini yang lebih objektif, tidak menyerah pada kesan pertama dan efek akhir. Yang keempat, aspek emosional dari tawar-menawar. Aspek emosional komunikasi tidak dapat dilupakan setiap saat dalam negosiasi bisnis dan pertemuan bisnis. Ada 3 fase empati. Yang pertama, pemahaman rasa orang lain. Keadaan emosional pentingnya tidak hanya untuk melalui akal orang lain. Transmisi rasa dalam berbagai bentuk ekspresi. Yang kelima, komunikasi verbal dalam proses tawar-menawar. Komunikasi manusia terjadi dalam berbagai bentuk yang verbal dan non-verbal. Fungsi utama komunikasi verbal adalah informasi pengalihan informasi, kampanye, emosional. Kita perlu memastikan transfer informasi yang efektif dalam komunikasi verbal. Fungsi utama komunikasi verbal adalah informasi pengalihan, ide, kampanye, emosional. Kita perlu memastikan efektif dalam komunikasi verbal. Menurut proses negosiasi, komunikasi dapat dibedakan menjadi 5 cara utama. Komunikasi verbal, komunikasi interpretatif, kita katakan bagi pewawancara apa artinya fenomena ini atau itu, atau situasi ini dan itu. Menurut pendapat kami, dalam hal komunikasi pemeliharaan, kami berusaha menunjukkan kepada orang lain bahwa kami mengharapkan yang baik dan berusaha membantu. Meneliti komunikasi itu berjuang untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang pewawancara, pendengar, mitra organisasi. Saling pengertian itu adalah komunitas seperti itu ketika kita mencoba untuk memahami apa yang orang lain katakan atau rasakan. Komunikasi evaluasi berarti bahwa kami mencoba evaluasi pembicara tentang orang, benda, fenomena, situasi apapun dan menempatkan ke dalam kategori tertentu. Kami mengatakan apakah itu alasan utama mengapa komunikasi verbal selalu menarik perhatian, khusus di kalangan ilmuwan, dan dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa nonverbal lebih universal. Bahasa nonverbal lebih meyakinkan, menegaskan apa yang diungkapkan oleh seorang rekan kata-kata, memberikan informasi tentang emosional keadaan peserta, menunjukkan evaluasi keadaan emosi selama komunikasi, sangat ditentukan oleh kesan pertama. Kesimpulannya,
Penting pertemuan dan negosiasi bisnis terus menjadi yang sangat signifikan dan pengembangan ukuran dan bentuk komunikasi bisnis virtual. Kesepakatan terpenting terjadi pada pertemuan tatap muka dan akan berlangsung lama. Percakapan bisnis adalah salah satu terbaik dan paling dapat diterima untuk meyakinkan pewawancara ada tentang validitas posisi kita sendiri, bahwa dia akan setuju dengan posisi lawan dan akan mengadopsi atau mempertahankannya. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.